habis asar sampai rumah jam berapa? Oke, terima kasih ya, Bastian ya. Sampai Iya, Pak. rumah sekitar jam 10-an malam ya. Kalau kalian ada yang dari Tulungagung atau pernah ke Tulungagung, nah itu sekitar perjalanannya 4 jam gitulah ya, 4 jam perjalanan. Cuman saya Tulungagungnya perbatasan sama Trenggalek, jadi harus tambah 1 jam lagi dari kotanya. Ya akhirnya apa? Ya nggak sempat saya ini ya ketemu kalian, makanya tak suruh ganti tugas itu kemarin. Sekalian latihan kalian ini apa? Presentasi, kan gitu ya. Latihan presentasi kan sudah saya jelaskan di awal ya. Pokoknya setiap mahasiswa harus bisa presentasi karena nanti endingnya seorang sarjana itu harus bisa 2 hal, yaitu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Secara lisan gimana? Nanti ada ujiannya, ujian sidang namanya. Kalau secara tulisan gimana? Ya ada ininya, ada hasilnya. Hasilnya apa? Skripsi. Gitu ya. Nah, makanya hampir setiap mata kuliah pasti ada tugas presentasi untuk memastikan bahwa kalian terlatih sebagai seorang manusia ilmiah yang mampu berkomunikasi baik secara tulisan maupun lisan. Yang kemarin yang sempat saya lihat itu ini ya kelasnya Bastian itu ya. Yang kelas satunya lagi saya belum sempat lihat ya, belum sempat lihat. Tapi secara umum slide kalian oke lah ya, memang beda ya generasi milenial sama generasi bapak-bapak itu ya. Kalau slide saya paling ya polosan gitu ya, ada tulisannya ya. Kalau kalian kan full color gitu ya dan penuh dengan gambar-gambar yang menarik. Oke, jadi kita buka ya diktat kita. Jadi seharusnya apa namanya minggu kemarin itu kan ada materi ini apa kebudayaan dan peradaban ya kan. Nah sekarang kita bahas. Sekarang kita bahas sebentar. Oke, itu diktatnya itu enggak ada halamannya ya. Nanti kalian cari. Pokoknya babnya itu adalah ilmu pengetahuan kebudayaan dan peradaban. Oke, silakan dibuka ya. Nah, kata kebudayaan dan peradaban adalah dua kata yang pengertiannya senantiasa menjadi pembicaraan para ahli. Karena semakin berkembang dan maju cara berpikir manusia, maka berdampak pada pengertian kedua kata tersebut. Jadi, para ahli baik Indonesia ataupun Barat yang mengartikan memiliki lebih dari satu definisi, banyak sekali macam-macam kan begitu ya. Dengan demikian untuk memahami kata kebudayaan dan peradaban tidak dapat diberikan pengertian atau definisi yang memadai dan bisa disepakati semua pihak.
Tetapi cukup dengan menunjukkan aspek mana yang ditekankan ya, dari tiap definisi. Nanti kita bahas satu-satu. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan telah didefinisikan para ahli menurut para ahli barat. E.B. Taylor dalam buku Primitive Culture. Primitif. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Gitu. Apa kata kuncinya? Nah, kata kuncinya adalah kebiasaan. Nah, kan begitu ya. Nah, kebudayaan itu sebuah kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kebudayaan itu biasanya komunal atau bersama-sama begitu ya. Jadi nggak ada misalkan ini kebudayaan apa ini? Oh, kan ada kebudayaan Bali misalkan, kebudayaan apa ya? Kalimantan itu sukunya apa ya? Dayak misalkan, kebudayaan Jawa misalkan, atau kebudayaan agama juga bisa loh ya menjadi sebuah kebudayaan misalkan kebudayaan Hindu Buddha zaman dulu ya sebelum Islam datang bisa ya, kenapa komunal masyarakat kan begitu ya tapi kalian nggak bisa ngomong misalkan anak itu loh dia punya kebudayaan sendiri ya nggak bisa ya nah, kebudayaan itu masyarakat gitu ya dia punya kebudayaan sendiri apa budaya ya budayanya setiap mau masuk kelas kencing dulu. Itu ya, itu bukan kebudayaan ya. Jadi kebudayaan itu komunal, satu masyarakat, satu kelompok begitu ya. Nah, bukan individual. Dan kata kuncinya lagi apa? Kebiasaan. Jadi budaya itu sebuah kebiasaan. Menurut Linton dalam The Cultural Background of Personality, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku yang unsur pembentukannya didukung dan diteruskan. Nah, lagi-lagi kata kuncinya apa? Masyarakat kan begitu ya. Terus ada kata kunci lagi apa? Diteruskan. Nah, berarti apa? Berarti kebudayaan ini sifatnya turun menurun. Nah, begitu ya. Dari orang tua diteruskan ke anak-anaknya. Nah, misalkan kalau budaya orang Jawa itu ini apa? Kalau lewat di depan orang yang lebih sepuh atau lebih tua itu jalannya agak nunduk gitu ya. Terus bilang nyuwun sewu gitu ya itu kebudayaan ya. Kebudayaan yang sangat khas yang mungkin kalau orangnya bukan orang Jawa nggak paham gitu ya. Apalagi misalkan orang Jakarta misalkan ya yang lama di kota wis lewat aja gitu ya wis nggak bilang apa-apa ya seperti itu biasanya jadi biasanya orang kota itu sudah agak luntur ininya ya kebudayaannya. Nah terus nyuwun sewu kan begitu ya kalau orang luar luar Jawa atau orang yang bukan orang Jawa mungkin bertanya kan ngapain gitu ya minta uang 1.000 tiap lewat nah gitu ya. Nah, itu bukan itu maksudnya ya. Ya, maksudnya itu ini apa namanya? eh, Biar sopan begitu ya. Kenapa nggak minta lebih banyak aja? Nyuwun kali hebu gitu ya, ya nggak ada ya. Yang begitu dari dulu ya. Nyuwunnya sewu saja ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Lookhorn dan Kelly menyatakan bahwa kebudayaan adalah hasil tanya jawab dari para ahli antropologi, ahli sejarah, ahli hukum, ahli psikologi,
yang implisit dan eksplisit, rasional dan irasional, terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman potensial bagi tingkah laku manusia. Nah, ini apa yang menarik di sini? Kata kunci yang menarik adalah ternyata kebudayaan itu ada yang rasional, ada yang irasional. Nah, misalkan apa? Misalkan kalau orang Jawa bagian selatan, misalkan kayak orang Tulungagung, Blitar, gitu ya, itu mereka percaya kepada kebudayaan yang irasional. Akan misalkan ini adanya penguasa laut selatan, nah, begitu ya. Ini Roro Kidul, nah, begitu ya. Nah itu kebudayaan yang irasional, gitu ya, irasional. Bagi yang percaya ya percaya, nah, bagi yang nggak percaya ya mana buktinya ada Nyi Roro Kidul, nah kan begitu ya. Nah itu salah satu contoh kebudayaan. Terus gimana Pak? Kita percaya apa enggak Pak? Ya kalau orang Islam kan tetap percaya pada hal yang gaib kan begitu ya. Cuman ya orang Islam itu kan uniknya dia seimbang, tidak full rasional, tapi juga tidak irasional full, jadi seimbang gitu ya. Kalau orang Barat saking terlalu rasionalnya, dia nggak percaya sama yang goib-goib, nggak percaya hantu, nggak percaya jin, nggak percaya ini, yang paling ekstrim nggak percaya sama Tuhan, karena dia bilang Tuhan itu nggak ada, tidak bisa dibuktikan kan begitu ya. Nah kalau apa yang irasional yang ekstrim ya begitu ya, yang tidak berpedoman pada agama, irasionalnya terlalu ekstrim, misalkan oh jangan ke sini, ini hari apa Jumat Kliwon, jangan pergi, wah gitu-gitu. Terus oh jangan lewat sini, oh ini kamu jangan pacaran sama itu lahirnya tanggal segini segini bulan segini, wah membawa malapetaka, wah standar ruwet begitu ya, irasionalnya terlalu ekstrim. Nah gimana kalau orang Islam seimbang begitu ya, kita punya pedoman agama, kita rasional tapi kita juga percaya hal-hal yang gaib sesuai dengan tuntunan agama. Oke, menurut Herkovits ya, kebudayaan adalah man-made part of the environment, bagian dari lingkungan buatan manusia. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya berarti kebudayaan itu buatan manusia, man-made. Nah, jadi bukan ini apa namanya buatan Tuhan begitu ya. Nah, misalkan. Tapi kok ada ini Pak tadi Pak katanya ada yang berkaitan sama agama Pak. Misalkan kebudayaan Hindu Buddha, terus ada kebudayaan Islam misalkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terlihat berdasarkan interpretasi manusia atas agama itu kan begitu ya. Misalkan ada jadi setiap agama itu kan biasanya punya ritual-ritual. Nah, ritual-ritual yang terlihat itu akhirnya menjadi sebuah kebudayaan karena kadang-kadang diciptakan oleh manusia. Misalkan kalau ajaran agamanya kan menutup aurat kan begitu ya, sholat menutup aurat kan begitu ya. Kalau laki-laki apa? Laki-laki batasnya kan apa di bawah pusar atau udel gitu ya kalau orang Jawa bilang, sampai lutut kan begitu ya. Nah artinya sebetulnya kalian sah-sah saja ya sholat pakai celana pendek, yang penting menutup lutut sama baju daleman itu ya, baju daleman warna putih itu menutup udel, sholat terus tidak apa-apa, sah. Tapi kalian kalau mau sholat pakai baju kayak gitu ke masjid ya diusir sama takmirnya ya. Nah, kenapa? Nah, karena ada kebudayaan.
Kebudayaan apa? Kebudayaan misalkan kalau ke masjid pakai sarung. Nah, gitu, pakai sarung, pakai kopiah. Ya, jadi itu produk kebudayaan manusia, sarung, kopiah, baju koko, mukena, apa kalau orang Jawa bilang ruko kan begitu ya. Nah, itu produk kebudayaan. Aslinya gimana? Aslinya kan menutup aurat saja. Mungkin nanti kalau kalian banyak bergaul nanti ada beberapa kawanmu yang wanita begitu yang akhwat ya. Sholatnya nggak pakai rukuh apa karena dia sudah merasa menutup aurat, pakai baju lengkap, sudah pakai jilbab, bajunya panjang, terus pakai kaos kaki, sholat ya sholat aja langsung, nggak pakai baju itu, nggak pakai rukuh. Nah itu ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga yang berpendapat kalau nggak pakai rukuh kurang afdol begitu ya. Jadi walaupun sudah pakai hijab, sudah ini tetap pakai rukuh ada. Itu kan kebudayaan ya. Kalau di Mekah gimana? Beda lagi. Di sana orang pakai baju kurung kan begitu ya, pakai gamis yang laki-laki itu ya. Itu ISIS sekali ya. Saya pernah nyoba itu ISIS begitu ya. Lebih ISIS daripada pakai sarung. Nah, cuman kalau kita pakai pas kita sholat di sini, kadang-kadang itu dilihatin orang, gitu ya. Dikira, dikira aliran keras gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Dawson dalam Age of the Gods mengatakan bahwa kebudayaan adalah cara hidup bersama. Nah, culture is common way of life. Nah, berarti apa? Berarti bersama-sama kan begitu ya. Cara hidup bersama-sama secara bermasyarakat. Artinya kebudayaan di satu tempat dengan tempat yang lain kemungkinan besar bisa berbeda. Nah, kan begitu ya, kemungkinan besar bisa berbeda. Orang Barat suka sekali datang ke Indonesia karena orang Indonesia itu ramah-ramah, gitu ya. Ramah sekali orang Indonesia itu ya. Kenal nggak kenal, kalau disapa pasti menjawab, pasti tersenyum. Eh, di luar negeri wes ini ya, nggak kenal ya lewat aja, nggak usah senyum-senyum, nanti malah dikira orang gila ya. Menurut Duck, kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia yang beraneka ragam berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Wah, itu ya. Ini lebih abstrak lagi ya. Cetusan jiwa. Menurut Linton, ini tadi sudah Linton. Seorang antropolog Amerika, kebudayaan adalah man's social heredity. Nah, kata kuncinya heredity itu apa itu heredity? Sesuatu yang diwariskan heredity itu ya. Jadi, nah, kata kunci yang keduanya apa? Sosial. Berarti sifat sosial manusia yang turun temurun. Ya. Menurut Jacobs dan Stern, kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi teknologi sosial. Ya toh, ada kemudian ideologi, religi itu agama, ideologi itu apa? Ideologi itu semacam kepercayaan, gitu ya. Eh, tapi nggak seperti agama, semacam kepercayaan yang sifatnya lebih politis, begitu ya, lebih politis dan mencakup wilayahnya dalam skup kenegaraan. Misalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kalau Korea Utara ideologinya apa? Komunis kan begitu ya.
Ada lagi Amerika, apa ideologi ini? Ideologi ini ya, liberalis kapitalis kurang lebih gitu ya. Ideologi religi dan kesenian. Nah, serta benda-benda yang semuanya merupakan warisan sosial. Berarti kesenian juga merupakan eh, wujud kebudayaan kan gitu ya. Misalkan kalau orang Jawa ada tari-tarian kan begitu ya. Ada kesenian. Oh, kalau orang sini tuh seneng banget jaranan gitu ya. Kalau di Ponorogo ada reog. Kalau di Jawa secara umum ada alat musik, benda-benda kan masuk juga ya ke kebudayaan. Namanya gamelan. Nah, kalau di Sunda yang terkenal namanya angklung. Nah, itu adalah wujud-wujud kebudayaan yang merupakan warisan sosial dan harus dijaga. Kenapa? Ya karena akhir-akhir ini kebudayaan kita banyak yang dicuri orang asing. Nah, kan kalau kalian banyak baca, sering mendengar itu ada beberapa kebudayaan kita yang dicuri orang. Misalkan batik mau eh, diambil siapa gitu ya. Tempe, nah, tempe aja itu katanya itu kalau nggak salah hak patennya itu orang Jepang yang punya tempe itu. Padahal tempe itu makanan orang Indonesia sejak dulu kala gitu ya sampai disebut kita bangsa tempe. Hak patennya dimiliki orang lain. Tari-tarian, lagu-lagu daerah itu kalau kita nggak jaga bisa diambil orang lain gitu ya. Jangankan kebudayaan yang seperti itu ya, pulau aja bisa diambil negara lain. Ya, kalau kita nggak jaga. Oke, menurut Cooper, ya ini orang barat ya, bukan kurang pergaulan. Oke, menurut Kaper berarti ya. Kaper itu kalau orang sini semacam binatang yang bisa terbang. Jadi pokoknya Cooper ini ya, mengemukakan kebudayaan adalah sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengaruh bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku secara individu maupun kelompok. Gitu ya. Jadi pedomannya bisa secara individu, bisa secara kelompok kebudayaan. Haviland mengatakan kebudayaan adalah seperangkat aturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang dilaksanakan dan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kebudayaan yang ada di situ, tingkah laku kalian bisa dipandang tidak layak. Nah, misalkan yang tadi saya contohkan, sholat ke masjid cuman pakai apa kaos kutang itu sama celana pendek, dia dianggap nggak layak. Walaupun secara agama sah. Nah, gitu ya. Francis Merrill mengatakan kebudayaan adalah pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Nah, kemudian ditemukan melalui interaksi simbolis. Misalkan apa interaksi simbolis yang kelihatan itu? Kalau orang Islam, utamanya orang Indonesia itu untuk menunjukkan apa tingkat kekerabatan, terus kerjasama yang baik, sopan santun itu biasanya kalau ketemu orang salaman. Nah, salaman.
Nah, itu budaya simbolis ya. Nah, kalau sama orang yang lebih sepuh, cium tangan, nah, kan gitu ya. Kalau sama yang lebih muda, tangan kita yang dicium. Nah, itu kebudayaan simbolis. Apakah berbeda dengan budaya lain? Loh, beda, beda. Ada yang kalau orang Arab itu budayanya cipika-cipiki, tapi se ini ya sejenis, maksudnya sama cowok sama cewek begitu ya. Habib-habib itu kalau ketemu pasti berpelukan, cipika-cipiki. Nah, itu menurut orang Arab ini apa? Budayanya begitu, begitu ya, menunjukkan kedekatan, keakraban. Tapi kalau mau tiru begitu ya, mau tiru di Indonesia, tiap masuk kelas ketemu teman, wah gitu ya, cipika-cipiki, lucu malahan ya, lucu nggak pas begitu ya untuk kita. Nanti ada lagi misalkan kalau orang Jepang itu ini kan untuk menunjukkan menghormati orang lain dia menunduk gitu ya, menundukkan setengah badannya. Nah, hai, nah, kan begitu ya. Atau kalau kalian pernah ikut karate itu kan nunduknya juga begitu. Os, nah, begitu kalau karate itu ya. Nah, itu contoh-contoh kebudayaan simbolis. Ada lagi misalkan kadang-kadang kita melihat sesuatu bentuk yang simbolis itu sudah terlihat kebudayaannya ya. Nah, misalkan kalau kalian ke di daerahmu itu biasanya ada tempat ibadah orang Buddha namanya kelenteng, kelenteng gitu ya. Nah, itu dari luarnya saja kalian nggak usah masuk atau nggak usah ada tulisannya di situ ini kelenteng gitu, nggak usah ada. Kalian lihat bentuk bangunannya itu sudah kelihatan gitu ya, sudah kelihatan budaya Chinese-nya itu kelihatan. Biasanya ada naganya, terus gedungnya warna merah sama hijau, pokoknya beda lah sama rumah sebelahnya itu. Nah, itu simbolis, kebudayaan simbolis yang kelihatan. Rumahnya orang Jawa pun kalau kalian paham itu berbeda sebetulnya. Rumah-rumah Jawa kuno itu yang banyak ukirannya itu, nah itu keren gitu ya. Kalau sekarang orang kan rumahnya bentuknya sudah ini ya, modern. Bonded, bonded. Menurut Bonded et al. Et al itu apa? Nanti kalian harus belajar ya. Et al itu artinya yang nulis itu enggak cuman Bonded ini ya. Jadi ada Bonded, ada siapa, ada siapa, ada siapa. Jadi Bonded dan kawan-kawan. Nah, itu istilah Latinnya et al. Menurut Bonded et al, kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk dari pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu loh kan, lagi-lagi simbol ya. Ini kata kuncinya, simbol. Misalkan simbol bahasa, ya toh. Kemudian pesan-pesan tentang kebudayaan dapat ditemukan di media pemerintahan, institusi agama, sistem pendidikan dan semacam itu. Simbol bahasa, dari bahasanya aja kalian bisa tahu ini orang mana, itu bisa tahu ya. Apalagi Indonesia ya, Indonesia itu punya ratusan bahasa. Jangankan beda suku ya, sama Jawanya saja itu bahasanya bisa berbeda ya. Nah, misalkan Jawa, Jawa Surabaya, ya apa rek? Nah, kan begitu ya, Jawa Surabaya. Jawa Kediri, piye kabare ndak? Gitu. Jawa Tulungagung. Cah, ayo cah, rene cah. Jawa Tulungagung. Nanti eh, Jawa Tengah beda lagi.
ono ngopo toh? Wah, itu Jawa Jogja gitu ya. Nanti ada lagi Jawa ngapak, kepriben. Nah, iya kabare, kepriben. Ana ngapak. Nah, bahasa ngapak Jawa Jawa Tegal, Cirebunan gitu ya. Jadi Jawa tapi dia konsonannya pakai A. Soalnya sudah mendekati Sunda. Itu baru satu suku padahal. Dari bahasanya aja kalian kalian bisa kelihatan. Oh, di arek Surabaya. Oh, di arek Kidulan nih. Ya, gitu kelihatan itu sudah. Oke, kita lanjutkan. Menurut Michael, salah, bukan Michael ini ya. Mitchell, Mitchell. Nah, ini salah cetak juga ini ya. Bukan sorry biologi ya. Kalian mau cari di kamus jagat raya nggak bakalan nemu sorry biologi itu apa. Ini sosiologi, sosiologi ya. Kamus sosiologi dari Mitchell. Kebudayaan adalah bagian perpulangan keseluruhan tindakan atau aktivitas manusia dan produk yang dihasilkan manusia yang telah memasyarakat secara sosial dan bukan sekedar dialihkan secara genetis. Jadi bukan dialihkan secara genetis. Misalkan, oh kebudayaan kulit putih. Nggak ada. Gitu ya. Kebudayaan kulit putih itu nggak ada. Karena itu genetis. Kebudayaan kulit hitam, nggak ada. Jadi dilahirkan secara sosial, bukan genetis. Ada kebudayaan kulit sipit, kebudayaan mata sipit, ya nggak ada. Ya, karena bukan genetis. Menurut Robert Lowy, ya ini semua dipahami saja ya. Saya nggak pernah menuntut mahasiswa itu untuk hafalan itu bukan zamannya lagi ya. Kalian bukan zamannya lagi belajar terus hafalan terus kebudayaan menurut Michal begini 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 menurut Kumar begini begini enggak bukan zamannya ya yang dituntut dari seorang mahasiswa itu adalah pemahamannya. Jadi kalau ada dosen bikin soal gitu ya, dosen bikin soal misalkan jelaskan pengertian kebudayaan menurut Michel. Nah, wes gitu ya. Dimarahi sama dosen yang lainnya. Karena itu pertanyaan kayak untuk anak SD ya. Jadi seorang mahasiswa itu pertanyaannya harus analitis. Nah, harus analitis dan harus kritis. Gitu ya. Jadi dosen itu kalau bikin soal itu jangan dikira oh sak karepe dosen ini yang bikin soalnya enggak ya. Jadi ada validasi soal namanya. Jadi soal yang saya bikin itu harus disetujui oleh dosen yang lain. Jadi jangan dikira wah ini soal yang bikin Pak Fahrul ini karepe Pak Fahrul loh enggak. Memang saya yang bikin tapi atas persetujuan dosen yang lain. Jadi ada kontrolnya. Jadi enggak karepe dhewe begitu ya. Nah, untuk seorang mahasiswa tugasnya harus analitis misalkan gini apa dari berbagai pengertian kebudayaan yang Anda pahami, eh, apa saja yang merupakan ciri-ciri kebudayaan? Nah, itu contoh soalnya ya. Nah, untuk menjawab itu kalian harus banyak membaca, nggak cukup dari satu definisi saja. Nah, kan begitu. Contohnya seperti itu. Jadi biasanya kalau ujian itu open book. Open book itu buka buku. Walaupun ada juga beberapa mata kuliah yang ujiannya close book, itu tutup buku atau nggak boleh buka buku. Misalkan pelajaran-pelajaran yang hitungan begitu ya, yang rumusnya kalian apa
harusnya sudah ingat gitu ya, nggak usah buka buku itu ada ya close book. Tapi rata-rata open book dan analisis sifatnya. Jadi kalian menjelaskan apa yang dimaksud, gitu ya. Kan kalian sudah mahasiswa, bukan siswa. Menurut Lowy, sudah tadi ya? Oh, belum. Menurut Lowy, kemudian adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat mencakup kepercayaan. Nah, kan seperti tadi contohnya ya. Ada kepercayaan pada Nyiroro Kidul, ada kepercayaan pada malam Jumat Kliwon, misalkan ada kepercayaan pada satu suro. Nah, adat istiadat, norma-norma artistik berarti keindahan gitu ya. Kalau orang apa Jawa itu yang indah itu ini misalkan pakai baju batik, pakai belangkon misalkan. Terus kebiasaan makan, nah, kebiasaan makan pun ini sebuah kebudayaan kan begitu ya. Misalkan apa? Misalkan kalau di Barat ya karena mereka tidak mayoritas Islam, kalau makan steak ya tangan kiri pakai garpu, tangan kanan pakai pisau, itu misalkan. Termasuk juga misalkan kalau orang Jawa itu dianggap tidak sopan kalau eh, ini apa makan terus kakimu diangkat satu di kursi. Nah itu menurut orang Jawa nggak sopan. Tapi menurut Islam itu malah dianjurkan ya. Nah, sama Rasulullah malah dianjurkan. Jadi dianjurkan kalau makan dicontohkan Rasulullah itu kalau makan kakinya satu ditaruh di atas, diangkat satu gitu ya. Kenapa? Nah, ternyata ada tujuannya adalah untuk menahan perut biar tidak terlalu kenyang. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau bagi orang Jawa itu dianggap tidak sopan. Terus bagaimana Pak? Ya bisa diatur lah ya, bisa diatur. Misalkan, oh kalau lagi pas nggak ada orang atau pas lagi makannya lesehan kan kalian bisa mencontoh sunnah Rasul. Kakinya diangkat satu. Oh enak itu makan dengan posisi seperti itu ya. Nah, cuman kalau kalian pas lagi di warung ya, ya nggak usah begitu ya. Nah, kalau biasanya kalau yang di warung terus makan dengan gaya seperti itu ini biasanya Pak supir yang lagi istirahat itu ya. Nah, biasanya. Oke, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal dan informal. Nah, misalkan yang seperti itu tadi yang saya ceritakan, berarti kalian mendapatkan dari pendidikan formal. Ada lagi yang pendidikan informal, misalkan apa? Ya, kalian dikasih tahu orang tuamu, jangan begitu, itu tidak sopan. Nah, itu kan informal ya. Nah, bagi orang Jawa ada sesuatu yang akan dianggap tidak sopan. Kalau sama orang tua ngomongnya kok teriak-teriak, nah, nggak sopan. Misalkan, oke, pengertian kebudayaan menurut para ahli Indonesia. Ini jam berapa ya? Oh, jam 8. Oh, kelas itu mau pindah ya? Kelas siapa? Hilma, mau pindah? Ada kelasnya Bu Lady? Iya, Pak. Oh ya ya. Ya nanti kalau memang sudah waktunya silahkan ya. Seperti biasa nanti saya lanjutkan sama teman-temanmu yang lain.
Nanti moga-moga kalau hasil rekamannya bagus kalian bisa melihat ya. Iya, Pak. Sebetulnya kan sudah ada ya rekamannya untuk materi kebudayaan ini di kelas di kelas I itu ada. Kalau kalian lihat di channel saya ada rekamannya materi ini di kelas internasional. Tapi mungkin karena full in English, saya takutnya ada yang nggak paham mungkin ya. Menurut Profesor Kuncoro Ningrat, dulu kalau ketika saya S1, banyak malaikat lewat ini pagi ini ya. Ayamnya berkokok terus, alhamdulillah. Ini ada pelajaran antropologi. Kalian nggak dapat ya? Kalau di sini di Unesa di FE MKU ini agama, Pancasila, apa lagi ya? Ilmu budaya dasar ya. Nah, ilmu budaya dasar. Kalau dulu zaman saya S1 dulu ada pelajaran antropologi. Nah, pelajaran antropologi itu buku wajibnya ini punyanya Profesor Kuncoro Ningrat ini. Nah, menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan, luar biasa ya, kelakuannya banyak sekali ya, yang harus didapat dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kata kuncinya apa? Kelakuan, kelakuanmu ya. Nah, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, siapa itu? Ini pujangga lama ya, pujangga era tahun-tahun lama ini ya. Mengatakan kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Menurut Muhammad Hatta, eh, wakil presiden RI yang pertama, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Menurut Mangun Sarkoro, kebudayaan adalah segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia. Menurut Sidi Ghazalba, ya, suara apa itu tadi ya? Ya, menurut Sidi Ghazalba, kebudayaan adalah cara berpikir dan merasa menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, nah, Bapak Pendidikan Indonesia ya, apa itu ya ajarannya yang paling terkenal itu apa ya? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, luar biasa ya. Kebudayaan adalah buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup. Wah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Sukmono, kebudayaan adalah keseluruhan hasil usaha manusia, baik berupa benda atau hanya berupa pikiran. Nah, kan begitu tadi ya. Menurut Sukmono, bisa benda seperti bentuk rumah atau bentuk apa kebudayaan masa lampau itu kadang kita bisa lihat di piring-piring kuno begitu ya, ada ukirannya.
kalau kalian pernah ke makamnya Sunan yang di Tuban itu apa ya? Sunan Bonang kalau nggak salah ya. Nah itu ada tuh piring-piring kuno dari dinasti apa gitu Cina gitu ya. Kan konon katanya beliau ini ya akan menjalin hubungan baik dengan negeri Cina. Bisa berupa benda, bisa juga berupa dalam pikiran. Nah, kayak tadi ya, kepercayaan-kepercayaan rasional maupun irasional. Menurut Joyo Diguno, kebudayaan itu apa? Cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah ilmu pengetahuan. Karsa, norma-norma. Rasa, keindahan. Gitu ya, menurut Joyo Diguno. Menurut Chudoba, kegiatan kreatif. Menurut Hasim, kebudayaan adalah manifestasi akal. Oke, kita skip ya, kita skip agak lebih cepat sedikit karena masih harus ada satu materi lagi ya. Pengertian peradaban. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, peradaban itu sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan. Ada kemajuan bendawi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan seni, kemajuan sastra, dan sebagainya ya. Menurut Naquib Al-Atas, peradaban adalah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan. Jadi halus tata susila dan kebudayaannya. Nah, dalam bahasa Indonesia berkonotasi kata peradaban ini dengan adab, kesopanan, kesantunan, serta teknologi, dan juga kemajuan ilmu dan teknologi. Kemudian aspek kehalusan dan penataan sosial. Jadi begini loh, sederhananya begini. Apa namanya? Kita sebagai manusia itu harus berusaha untuk mengembangkan diri kita untuk mencapai pada tingkat peradaban yang lebih maju. Sederhananya bagaimana? Sederhananya begini. Zaman Nabi dulu itu ada orang-orang Arab kampung yang agak terbelakang atau primitif. Itu namanya suku Arab Badui. Nah, suku Arab Badui ya. Nah, kalau kalian pernah baca itu ada sebuah hadis yang menceritakan ada suku Arab Badui yang tiba-tiba datang ke masjid kencing, cur gitu ya kencing di masjid. Nah, sama Sayyidina Umar kalau nggak salah ya itu mau dipodong gitu. Wah biar saya hukum ini ya Rasulullah. Nah sama Rasulullah dilarang jangan dia orang orang kampung nggak paham. Nah seperti itu contohnya. Nah, artinya apa? Artinya secara umum bisa dikatakan bahwa peradaban di kota itu lebih maju daripada peradaban di desa. Nah, secara umum terlihat dari apa? Terlihat dari kemajuan teknologi dan penataan sosialnya. Nah, kan begitu ya. Nah, terlihat dari situ. Nah, jadi ini apa? Kalian walaupun dari kampung kayak saya dari kampung, tapi jangan kampungan. Begitu ya. Itulah kenapa kita mencari ilmu jauh-jauh datang ke kota bagi kalian dari kampung. Kenapa?
untuk mengembangkan kebudayaanmu, untuk berusaha untuk menyatu dengan peradaban yang lebih tinggi. Nah, begitu ya. Jadi boleh kalian dari kampung, tapi jangan kampungan. Nah, misalkan, kasih contoh yang lain lagi. Misalkan, kalau di kota kan sudah terdidik ya, rata-rata orang-orang sudah terdidik, terlatih eh, untuk mengantri, misalkan untuk mengantri ya, untuk mengantri misalkan. Nah, misalkan pada suatu saat kalian bawa mobil gitu ya, lagi antri di drive-thru gitu ya, drive-thru mau beli makanan misalkan. Nah, lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba ada mobil Mercy nyalip, serat, gitu ya, nyalip langsung masuk ke tengah antrian, nyela gitu ya. Nah, apa responmu? Nah, biasanya orang kalau lihat perilaku yang seperti itu ngomongnya begini, orang mana sih itu kok deso banget. Nah, gitu ya. Kok deso banget sih? Mobilnya aja Mercy tapi orangnya deso, nah, gitu ya. Atau misalkan kalian lagi jalan di Jakarta tuh lewat Jenderal Sudirman, mobil, tahu-tahu ada mobil buka kacanya, terus buang sampah, wah, padahal di Jakarta kalau buang sampah sembarangan kena denda, apalagi di Singapura gitu ya. Nah, kalian komennya apa? Orang mana sih ini deso banget? Nah, pasti gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa kalian dari kampung, asal jangan kampungan. Nah, begitu ya. Jadi kalian harus mengembangkan diri, berusaha mencari peradaban yang lebih maju untuk diserap, biar kalian ikutan maju, begitu ya. Atau misalkan begini, kalian seumur-umur nggak pernah lihat pesawat ya. Nah, kalau kalau perlu kalian main ke Juanda itu ya, main ke Juanda. Terus nggak usah beli tiket, terus main ke Juanda aja lihat pesawat gitu ya, biar tahu itu aja. Biar tahu gitu ya. Biar tahu peradaban yang lebih maju. Asal jangan kampungan gitu ya. Ya, ya jelas lah. Semua orang tahu kalau kalian dari kampung misalkan. Tapi jangan kampungan, jangan begitu datang ke bandara, begitu nyampe turun keluar dari bandara, oh ini tuh bandara sambil mau teriak-teriak, wah pesawat tuh, wah pesawat tuh, pesawat, waduh, wes dilihatin orang tak bandara semua ya, iki arek ngendi, iki kok desa banget, nah kan begitu ya. Nah, jadi jangan kampungan, boleh jadi orang kampung tapi jangan kampungan. Bahkan dulu ini apa? Saya pernah dapat pelajaran itu, salah satu profesor di Jakarta itu menganjurkan mahasiswanya untuk pergi ke luar negeri. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui peradaban yang lebih maju. Jadi bahkan ekstrimnya sama profesornya disarankan begini. Kalian beli tiket ke Singapura pulang pergi. Wes itu saja. Jadi berangkat ke Bandara Changi di Singapura, terus jalan-jalan lihat bandaranya, terus pulang lagi ke Indonesia. Nah, wes gitu doang sarannya ya. Biar apa? Biar tahu peradaban di luar itu seperti apa. Karena kalau kita hanya di Indonesia saja, apalagi kita hanya di kampungmu saja, itu kita seperti katak dalam tempurung gitu ya, nggak tahu apa-apa. Orang luar negeri sudah pergi ke bulan, kita perginya kemana? Ke Royal Plaza ya, kan begitu ya. Nah, jadi harus ini gitu ya, apa? Berusaha mengembangkan diri untuk melihat atau mencapai peradaban yang lebih maju. Saya sendiri sih belum pernah ya ke luar negeri itu ya, belum punya uang. Ya mungkin suatu saat nanti ya. Semoga kalian juga ya. Atau inilah paling gampang lah ya, kalau kalian dari kampung, cobalah sekali-kali itu kalian pergi ke Jakarta gitu ya, biar tahu pusatnya Indonesia itu kayak apa gitu ya. Biasanya kalau orang kampung datang ke Jakarta pertama kali itu bengong,
Oh, begini ya. Oh, gedungnya kok tinggi sekali ya. Jalannya lebar sekali. Ini kok banyak sekali mobil di sini ya, begitu ya biasanya. Melongo biasanya pertama kali. Tapi harus biar tahu kalian ya peradaban yang lebih maju. Kalau kalian punya kesempatan lebih, nggak cukup cuma di Indonesia, pergi ke negara lain. Nah, biar tahu peradaban yang lebih maju di negara lain. Pergi ke Amerika, atau pergi ke Saudi Arabia untuk belajar peradaban Islam. Wah, seperti itu. Jadi memang harus banyak pergi, ya. Memang harus banyak pergi. Dalam Islam sendiri juga diajarkan utlubil ilma walau bisin dan begitu ya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi harus banyak jalan-jalan. Nah, begitu ya. Oke, kayaknya cukup deh untuk materi kebudayaan dan peradaban. Oh, satu lagi. Menjadi manusia yang berperadaban, nah itu ada ciri-cirinya ya. Oh, di sini nggak ada ya. Oh, sayangnya di sini nggak ada. Tapi nanti tak upload deh di ini ya di YouTube. Eh, Biasanya orang-orang yang berperadaban tinggi itu ya punya ciri-ciri khas. Nah, misalkan yang pertama adalah ini apa? Mempunyai ilmu yang tinggi. Itu orang-orang yang berperadaban tinggi ya, mempunyai ilmu yang tinggi dan menghargai orang yang berilmu. Jadi nanti ketika kalian melamar anak orang itu kalau memang orang tuanya berperadaban tinggi itu kalian ditanya dulu yang pertama, dulu sekolah di mana? Itu pasti ya karena orang berperadaban tinggi menghargai ilmu. Nah, kalau yang nggak menghargai ilmu gimana? Dek, dek, warisanmu berapa sih? Kok berani deketin anak saya? Nah, begitu ya. Kadang-kadang orang kalau yang berperadaban tinggi tidak melihat status sosialmu kaya apa enggak, tapi melihat pendidikanmu sampai mana. Nah, begitu ya. Kamu bawa mobil, gitu ya, bawa mobil terus datang-datang. Eh, Dulu sekolah di mana? Oh, saya lulusan SD, Pak. Nah, itu beda sama yang apa walaupun enggak punya kendaraan tapi lulusan UNESA. Wah, beda ya. Jadi itu untuk orang-orang yang berperadaban tinggi, menghargai ilmu. Kemudian cirinya yang lain adalah sopan dan santun serta menghargai orang lain. Nah, di negara-negara maju orangnya sopan santun dan menghargai orang lain. Beda dengan berperadaban primitif. Oh, semakin primitif sebuah peradaban, terus semakin sopan santunnya semakin kurang. Nah, bahkan ada saya lihat di mana itu ya, masih ada kebudayaan salah satu suku mana gitu ya, pulau apa gitu, eh, tapi kayaknya nggak di Indonesia ya. Itu tidak mau di pulaunya tidak mau didatangi orang dari luar pulau. Kalau ada yang datang itu ditombak sama dipanah. Wah, luar biasa ya, primitif banget itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau peradabannya semakin maju, itu biasanya semakin terbuka ya. Negara semakin maju, semakin berkembang, semakin canggih, itu biasanya semakin terbuka terhadap orang asing. Nah, terus ada lagi ciri-ciri orang yang berperadaban tinggi, misalkan menyukai seni. Nah, itu yang menyukai seni. Coba kalian datang ke inilah ya, eh, orang-orang yang kalian anggap berperadaban tinggi.
Misalkan datang ke rumah kiai atau datang ke rumahnya Pak Bupati, atau sekali-sekali main ke rumahnya Pak Rektor. Itu biasanya kalau orang-orang berperadaban tinggi itu menyukai seni. Nah, misalkan ada yang majang lukisan di rumahnya, ada yang masang apa namanya, keramik dari perjalanannya ke luar negeri, ada yang masang apa, rajutan, ada yang menghargai seni biasanya ya kalau berperadaban tinggi itu ya. Nah, secara lengkapnya nanti kalian pelajari ini ya, slide. Jadi di ini, di apa namanya, tanya anak-anak kelas I aja lah ya, tanya anak-anak kelas I itu sudah ada kasih tugas ciri-ciri manusia berperadaban. Nah, nanti tanya anak-anak kelas I ya biar lebih lengkap. Ya, waktunya sudah mau habis ini ya. Kita harus lanjut ke keterkaitan filsafat dan ilmu politik. Nah, ya. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang artinya cinta, dan ini enggak lengkap ini ya, philo dan sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi mencintai kebijaksanaan. Kalau politik apa? Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Biasanya kalau politik ini itu apa, sekupnya itu adalah satu negara. Nah, misalkan ini menurut Roger Soltau dalam Introduction to Politics. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Menurut Baren, politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya sebagai negara, kan begitu ya. Sederhananya begitu, walaupun kenyataannya ilmu politik ini kadang-kadang dipakai juga dalam istilah-istilah yang lebih sempit cukupnya. Misalkan ada, kadang-kadang juga pernah dikatakan ada politik kantor, nah, kan begitu ya. Apa maksudnya politik kantor? Maksudnya ya orang-orang di satu tempat itu, di satu kantor, berusaha untuk mencapai kekuasaan di situ. Nah, dan kadang-kadang namanya politik itu kan ada yang kotor, ada yang nakal, ada yang cantik, gitu ya. Nah, ada yang bilang politik itu kotor, gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Nah, kadang-kadang begitu. Ada lagi politik mahasiswa, nah, kadang-kadang. Atau politik apa gitu yang skupnya lebih kecil. Tetapi secara umum politik itu membahas tentang pembagian kekuasaan di yang skupnya satu negara, begitu ya. Oke, next halaman selanjutnya ini ruang lingkup ilmu politik. Nah, ya ada teori politik. Nah, ada teori politik yang bersifat spekulatif, bisa juga bersifat deskriptif atau komparatif.
ini salah tulis, ini salah cetak. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga politik. Ya toh? Nah, apa itu lembaga-lembaga politik? Misalkan ada undang-undang dasar, ada pemerintah nasional, ada administrasi negara, terus ada perbandingan pemerintah dan lembaga-lembaga politik, partai-partai, nah kan begitu ya, lembaga-lembaga politik. Oh, partai-partai di bawahnya. Ada golongan-golongan, partai-partai, terus apa lagi ini ya? Nanti ada pemilu, akan begitu ya. Nah, hubungan internasional, ada politik internasional, misalkan Indonesia ikut PBB, kalau Islam ikut OKI, organisasi konferensi negara-negara Islam. Nah, terus ada hukum internasional. Nah, ontologi ilmu politik. Nah, kan sudah berkali-kali saya bilang ya. Pokoknya sederhananya kalau kalian belajar filsafat ilmu ada 3 hal penting yang kalian harus kuasai. Nah, apa itu? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tampaknya untuk pembahasan satu persatu, jadi itu nanti dibahas ya, ontologi sak pertemuan sendiri, epistemologi sak pertemuan sendiri, aksiologi juga sak pertemuan sendiri, tapi tampaknya habis UTS. Nanti kemungkinan yang ngajar Pak Prayudi ya, nah, habis UTS nanti ganti yang ngajar ya. Oke. Ontologi ilmu politik. Ontologi itu apa ya? Sederhananya ontologi itu hakikat. Hakikat begitu ya, hakikat. Jadi kalau kita belajar filsafat ilmu, ontologinya ilmu apa? Hakikatnya ilmu apa? Nah, kan sudah kita bahas kemarin itu ya. Hakikatnya ilmu apa? Ya, hakikatnya ilmu adalah pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa naik kelas disebut sebagai sebuah ilmu. Misalkan apa syaratnya? Misalkan logis, empiris, universal, objektif, gitu kan, sistematis, dan lain sebagainya. Kalau epistemologi apa? Epistemologi adalah cara mendapatkan. Gimana cara mendapatkan ilmu? Nah, melalui metode ilmiah, melalui riset, melalui eksperimen. Nah, itu nanti yang kalian harus lakukan dengan cara membuat skripsi. Nah, gitu kan. Aksiologi apa? Kalau aksiologi itu adalah setelah ilmu itu didapat, untuk apa? Nah, untuk apa ilmu itu setelah didapatkan? Misalkan untuk mencari pekerjaan, misalkan yang paling sederhana. Untuk mencari istri, misalkan aja. Untuk eh, ya tidak apa-apa untuk koleksi gelar saja, misalkan. Bisa juga. Nah, kalau ontologi ilmu politik apa? Nah, ontologi ilmu politik, hakikatnya ilmu politik ini menurut penulis ini terbagi menjadi ini ya, negara atau state, kemudian kekuasaan atau power, kemudian decision making atau pengambilan keputusan. Terus ada kebijaksanaan umum atau public policy, itu kebijakan yang sifatnya mencakup orang banyak, kan begitu ya. Ketika berhasil menjadi pimpinan itu membuat public policy, kebijakan yang mengatur orang banyak. Kemudian ada pembagian. Pembagian apa?
pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Kadang-kadang tidak merata, karena itu menyebabkan konflik. Misalkan apa? Misalkan pembagian ini apa? Eh, Perekonomian, pembagian ekonomi kadang-kadang kan nggak merata. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, itu menyebabkan konflik. Atau pembagian ini misalkan pembagian kekuasaan. Ada sentralisasi, ada desentralisasi. Terpusat atau daerah. Kalau sudah otonomi daerah kan berarti desentralisasi ya. Cuman ini kabarnya Omnibus Law ini salah satu pasalnya membuat nanti bisa kembali ke sentralisasi. Tapi ya, wallahu a'lam, menurut yang kontra terhadap Omnibus Law katanya bisa begitu. Kita sudah berusaha susah payah untuk otonomi daerah, nanti balik lagi sentralisasi. Nah, katanya sih begitu ya. Makanya kalian sebagai mahasiswa harus banyak baca, banyak ini ya, biar aktif. Keterkaitan antara filsafat dan ilmu politik. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali dengan ilmu politik adalah filsafat. Filsafat adalah usaha yang secara rasional dan sistematis mencari pemecahan dan jawaban atas persoalan-persoalan menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan cabang kajian yang terisolasi atau tersendiri, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dalam segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik. Oleh karenanya, politiknya Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya Gramsci sepenuhnya bersifat politis. Jadi, dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik dan politik sebagai arena untuk menerapkan filsafat. Nah, gitu ya. Ini sudah habis ya. Ya, sudah habis. Nah, satu hal lagi yang saya tekankan. Secara umum arah atau ideologi politik di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ya, ini juga sudah saya sampaikan ke teman-temanmu di kelas I kemarin. Yaitu ada kelompok kanan yang konservatif dan cenderung memakai agama sebagai landasannya. Yang satu kelompok kiri yang sifatnya lebih komunal, dan biasanya kelompok-kelompok kiri itu kiblatnya ke ajarannya Karl Marx. Siapa itu Karl Marx? Bapak komunis dunia, begitu ya. Apa sih sebetulnya konsepsinya Karl Marx itu? Jadi si Karl Marx ini karena dia hidup di latar belakang hegemoni kaum-kaum kapitalis kaya yang menindas orang miskin, sehingga Karl Marx ini mencita-citakan adanya sebuah negara yang
sama rasa, sama ini apa? Pokoknya semuanya sama gitu ya, tidak ada pertentangan kelas. Nah, jadi ada teori pertentangan kelas menurut Karl Marx ini. Apa itu? Yaitu pertentangan antara kelas borjuis melawan kelas proletar. Apa itu kelas borjuis? Kelas borjuis adalah kelas pengusaha kaya, kapitalis yang menindas proletar. Proletar itu apa? Kaum buruh, orang miskin. Nah, sehingga dicita-citakan oleh Karl Marx ini negara yang sama rata, sama rasa, nggak ada orang kaya juga nggak ada orang miskin, semuanya sama. Nah, itu konsepsi dasarnya komunisme. Nah, gitu ya. Nah, berhubung dulu itu bapak-bapak komunisme itu banyak yang tidak beragama atau ateis, sehingga eh, biasanya golongan kaum-kaum kiri ini berlawanan dengan kaum kanan atau yang berlandaskan agama begitu ya. Tetapi pada kenyataannya kalau di negara kita di Indonesia itu banyak juga tokoh-tokoh berhaluan kiri yang beragama, jadi enggak terus berhaluan kiri terus ateis gitu, enggak, tidak serta merta gitu ya, cuma dia haluannya kiri. Misalkan nggak usah jauh-jauh lah ya, dari dunia pergerakan kampus gitu ya, kita bisa melihat misalkan kalau sayap kanan itu ada HMI, misalkan ada PMII, kemudian ada apalagi ya, Pemuda Muhammadiyah, misalkan ada apalagi ya, kami gitu ya, undergroundnya PKS dulu ya, Partai Keadilan Sejahtera. Terus kalau di teman-teman kiri itu misalkan ada Partai Rakyat Demokratik dulu yang menciptakan Budiman Sujatmiko. Kalau yang zaman dulu banget ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Kalau di kalangan mahasiswa ada juga organ-organ eksternal yang haluannya kiri. Nah, itu nanti kalian taunya dari mana? Taunya kalian ya ikut gabung, biar tahu, biar bisa merasakan ini, oh ini golongan kanan, ini golongan kiri, haluannya kiri, walaupun tidak serta merta ateis kan begitu ya. Jadi dulu itu kalau di tempat saya dulu, ketika saya mahasiswa, yang namanya perebutan ketua BEM gitu ya, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, itu jangan dikira pertarungan antara, oh ini yang bertarung ini antara jurusan manajemen sama jurusan ekonomi ini ya, jurusan ilmu ekonomi. Oh, kalau tahun ini yang bertarung ini, misalkan kalau di pusat ini FBS melawan FIS, nah, misalkan, atau FE melawan Fakultas Ilmu Pendidikan. Loh, tidak sederhana itu ya. Nah, tidak sederhana itu. Jadi ada organ-organ eksternal yang bergerak di bawah, di balik layar begitu ya. Kalau kalian tahu. Jadi misalkan kalau di tempat saya dulu, biasanya pemilihan ketua BEM itu yang bertarung dua, HMI melawan GMNI. Nah, begitu ya. Yang satu haluan kanan, yang satu haluan kiri. Nah, tapi jangan dikira teman-teman kiri itu enggak beragama, beragama ya, beragama. Jadi kalau di tempat saya dulu ya, sekarang enggak tahu. Itu mereka pakai jilbab juga, oh pakai jilbab.
Cuma bajunya hitam semua dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam semua. Yang laki-laki juga begitu gondrong-gondrong hitam semua bajunya. Terus kalau berkumpul tuh rokokan gitu ya, kebul. Nah, seperti itu. Ya tetap beragama, cuma haluannya kiri. Kalau yang haluannya kanan eh, terlihat lebih santun gitu ya, tapi secara umum ini dua kelompok besar ini bertarung. Enggak cuma di level mahasiswa ya, di level negara juga begitu. Kalau kalian paham politik dan ini apa mengikuti dua kekuatan besar ini selalu bertarung. Ada kelompok-kelompok kanan dan ada kelompok-kelompok kiri. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa waktunya habis. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Silakan. Iya, Bapak, saya izin bertanya. Ya, Tadi kan dijelaskan tentang agama sama kebudayaan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu lebih dahulu mana ya? Yang lahir itu agama apa kebudayaan? Terima kasih. wah, pertanyaannya sulit sekali nih ya. Nah, kalau kita menilik dari berbagai definisi di depan kan, ini ya apa kebudayaan itu hasil dari ciptaan manusia yang turun menurun. Nah, masalahnya turun duluan mana? Agama sama eh, kebudayaan ini kan begitu ya. Atau misalkan ini kebudayaan Yunani kuno, itu ya zamannya Plato, Aristoteles itu ya. Kalau orang bilang duluan mana sama agama, nah kalau kita mengacu pada agamanya Kristen, Nabi Isa sebelum Rasulullah Muhammad, ya mereka sebelum itu. Dan Yunani kuno itu kan BC, before Christ, sebelum Masehi. Nah, tapi kalau kita percaya bahwa sejak Nabi Adam itu orang sudah beragama Islam, maka bisa dikatakan agama duluan, baru kebudayaan. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat, nah, kan begitu ya. Atau misalkan begini, eh, di Indonesia aja lah, di Indonesia ada misalkan pesantren. Nah, pesantren itu kan dulu sejarahnya adalah dari kata santri, dari kata cantrik. Cantrik itu adalah tempat eh, orang-orang Buddha itu ya, orang Buddha terus belajar begitu ya. Kalau di Cina kayak eh, Shaolin Temple begitulah ya, misalkan apa kuil orang Shaolin itu kan seperti itu. Nah, itu kemudian diadopsi oleh para kiai di Jawa terutama ya, terutama di Jawa. Nah, sehingga namanya pesantren, pondok pesantren. Nah, itu diadopsi sebetulnya dari kebudayaan lampau, dari ini dari yaitu warisannya Hindu Buddha dulu sebelum Islam datang, sebelum didakwai Wali Songo kan sudah ada kebudayaan Hindu Buddha ya. Jadi begitu ya, terlihat dari tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oke, Baik, gitu terima Pak. kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dulu perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa
kurang satu pertemuan lagi, habis itu UTS ya. Dan berkali-kali sudah saya sampaikan bahwasannya kenapa kalian tetap harus memperhatikan kuliah gitu ya, tetap harus bertatap muka, karena kadang-kadang apa yang disampaikan dosen itu nggak ada di buku. Dan kalaupun ada di buku, ada titik-titik tertentu yang dianggap penting oleh dosen itu. Jadi ada misalkan buku kan banyak tuh isinya. Nah, yang penting yang mananya sih? Nah, itu yang perlu digarisbawahi, kalian harus mengamati dari apa yang disampaikan dosennya, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan rekaman-rekamannya dari awal itu ya, itu dilihat. Kalau males melihat ya didengarkan saja kan bisa ya sebetulnya ya. Ambil tiduran, didengarkan gitu ya. Biar tahu titik-titik mana yang penting. Nah, itu ya. Oke, saya rasa sudah harus kita akhiri di sini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah, saya salah kata atau apa menyinggung. Eh, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Siap-siap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.